bisa langsung ke meja CS di sebelah sana ya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan Kak. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ini Mbak, saya mau buat tabungan. Kalau untuk tabungan sehari-hari itu di sini adanya apa ya Mbak? Untuk tabungan sehari-hari yang bisa dilakukan penarikan setiap saat itu ya Mbak? Ya, kita Mbak mau membuka tabungan tersebut, kami memiliki produk simpanan berupa tabungan umum syariah, di mana tabungan umum syariah itu setoran dan penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat oleh anggota dengan menggunakan akadnya itu tabungannya bersifat mudharabah masyarakat dengan nisbahnya itu sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk KSA. Untuk persyaratannya apa aja Mbak untuk tabungan yang tadi saya tanya? Iya, untuk produk tabungan umum itu memiliki persyaratan yakni hanya dengan membawa fotokopi kartu identitas atau KTP saja Mbak. Untuk setoran awalnya Mbak? Iya, untuk setoran awalnya itu minimal Rp10.000, kemudian setoran berikutnya itu minimal bisa Rp1.000 dan untuk administrasi pembukaan tabungannya itu sebesar Rp5.000. Jadi kalau mau membuka tabungan ini untuk awalnya itu biayanya sebesar Rp15.000. Jadi Rp10.000-nya itu nanti masuk saldo, Rp5.000-nya sebagai biaya administrasi. Di sini ada kayak simpanan buat hari raya gitu Mbak? Oh ada Mbak, kami di Koperasi Syariah Amanah ini kami memiliki produk tabungan yakni tabungan hari raya Idul Fitri. Jadi tabungan ini merupakan termasuk dalam tabungan umum untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri. Jadi akadnya yang digunakan itu berdasarkan prinsip syariah mudharabah masyarakat. Nisbahnya itu sebesar 40% untuk anggota dan juga 60% untuk KSA. Untuk setoran awalnya nggak sama kayak yang tabungan umum yang tadi Mbak? Iya sama, untuk setoran awalnya itu Rp10.000, kemudian setoran berikutnya itu Rp1.000 dan untuk biaya administrasinya Rp5.000. Persyaratannya juga sama Mbak, hanya membutuhkan fotokopi KTP. Tapi misalkan Mbaknya belum ada fotokopinya, KTP aslinya juga tidak apa-apa. Ya udah ya Mbak, saya mau ambil yang tabungan umum aja. Iya, tabungan umum ya. Baik, untuk KTP-nya sudah dibawa Mbak? Oh, dibawa Mbak? Iya. Ini KTP saya. Iya. Permisi ya Mbak? Iya. Untuk selanjutnya, Mbaknya mungkin bisa mengisi formulir data dirinya. Silahkan untuk formulirnya kemudian isi data diri. Sebentar ya Mbak? Iya. Sudah Mbak? Permisi ya Mbak? Masih saya proses dulu nih Mbak. Silakan tanda tangan di sini. Sudah sih. Iya. Sama nama temannya dulu. Sudah ya? Baik. Terima kasih. Untuk setoran awalnya itu minimal Rp10.000 Mbak, dan biaya administrasinya sebesar Rp5.000. Monggo silahkan Mbaknya bisa terserah mau setoran awal itu berapa. Saya mau setoran 20.000 Mbak, terus 5.000-nya buat menjadi 25.000. Iya boleh. Ini Mbak,
25 ya Mbak ya? Iya, saya terima ya Mbak uangnya. Uangnya pas ya Mbak? Iya Mbak. Ini untuk buku tabungannya ya Mbak. Di sini ini namanya Mbaknya, kemudian ini ada nomor rekeningnya. Di sini saldonya sudah ada Rp20.000. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Ini untuk KTP-nya Mbak. Iya Mbak, terima kasih. Untuk selanjutnya Mbaknya bisa melakukan transaksi penukaran dengan biaya minimal Rp1.000. Oh ya, kami juga ingin memberitahukan bahwa di KSA ini ada pelayanan khusus, yakni kami melayani nasabah dengan melakukan penjemputan ke lokasi nasabah. Jadi misalkan Mbaknya sulit untuk keluar, kami bisa membantu Mbak untuk melakukan kegiatan penyetoran atau penarikan. Mbaknya tinggal menghubungi call center dari Koperasi Syariah Amanah, kami nanti akan langsung menuju ke lokasi Mbak. Terima kasih ya Mbak informasinya. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang bisa kami bantu? Sudah Mbak, sudah cukup kok. Baik, terima kasih. Iya Mbak, terima kasih juga. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Silahkan. Ada yang bisa dibantu Mbak? Ya, jadi saya ingin mengajukan pembiayaan gadai. Itu bagaimana caranya ya Mbak? Oh baik, nah untuk pembiayaan di Koperasi Syariah Amanah ini ada pembiayaan dengan jaminan emas Mbak. Sebelumnya Mbaknya sudah pernah mengajukan pembiayaan emas di KSA ini? Kebetulan belum pernah Mbak. Baik, saya jelaskan dulu terkait dengan mekanisme pembiayaan gadai emas di KSA ini ya Mbak. Jadi pada pembiayaan gadai emas ini akad yang digunakan itu adalah akad rahan bil ujrah. Jadi nanti itu Mbaknya kalau mengajukan pembiayaan ini jasa penitipannya itu dihitung per hari sesuai dengan besaran pembiayaan yang diajukan, seperti itu. Nah, untuk produk pembiayaan dengan jaminan emas ini memiliki beberapa keuntungan Mbak. Jadi transaksinya dilakukan sesuai dengan syariah dan juga perhitungan ujrahnya itu dihitung setiap hari dan prosesnya itu cepat dan mudah. Jadi Mbaknya kalau mengajukan hari ini itu juga bisa cair hari ini juga. Jadi pembiayaannya itu tanpa survei, seperti itu. Lalu untuk ketentuannya itu jangka waktu maksimalnya ini 4 bulan Mbak. Jadi nanti ada jatuh temponya sesuai dengan tanggal pengajuan pembiayaannya. Terus sistem angsurannya juga sesuai kesepakatan dan persyaratan khususnya itu jaminannya harus berupa emas, jadi tidak bisa untuk barang lain, seperti itu. Boleh saya lihat dulu emasnya Mbak? Ini Mbak. Baik, saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya Mbak. Ini untuk emasnya, kalau dihitung dari harga emasnya, dan ini sudah saya hitung taksiran pembiayaannya. Jadi ujrah per harinya itu nanti Rp800 Mbak. Nah, akan tetapi Mbaknya itu hanya dapat pembiayaan itu sebesar Rp1.700.000. Baik Mbak, jadi untuk yang 800 itu sistem pembayarannya bagaimana ya? Gini Mbak, jadi dihitung dari pembiayaannya kan Mbaknya dapat pembiayaan Rp1.700.000 dan ujrahnya itu sebesar Rp800 per harinya. Nah, itu dihitung
bulan ditunda di tanggal hari ini. Jadi nanti misalnya mbaknya itu bisa melunasi sebelum tanggal jatuh tempo, misalnya mbaknya bisa melunasi dalam jangka waktu 30 hari. Nah, yang Rp800 ini dikalikan 30 hari sebesar 24.000. Jadi nanti yang 24.000 itu atau ujung per harinya itu nanti di total ke ini jumlah setoran untuk pelunasannya seperti itu, Mbak. Oh gitu ya Mbak. Ya, ini saya proses dulu ya, Mbak. Mbaknya bisa isi formulir dulu. Sama ini boleh saya minta KTP-nya? Oh ya sebentar. Ini Mbak. Saya cek dulu ya, Mbak. Iya. Ini Mbak formulirnya. Baik. Sebentar ya, Mbak. Ini karena Mbak sudah mengajukan pembiayaan gadai emas ini, Mbak. Karena Mbak sudah mendaftar ini pembiayaan gadai, jadi ini untuk buku anggota tabungan koperasi syariah amanah dan ini KTP-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan besaran pembiayaan yang Mbak dapatkan. Jadi Mbaknya mendapatkan pembiayaan sebesar 1.700.000 dihitung dari taksiran harga emasnya yang tadi, dan ujung per harinya itu sebesar Rp800 dengan jangka waktu 4 bulan. Terus ini ada potongan biaya untuk biaya administrasinya sebesar 10.000 dan untuk tabungan yang ada di situ sebesar 20.000. Jadi totalnya dipotong sebesar 30.000. Jadi Mbaknya dapat uangnya nanti sebesar 1.670.000 seperti itu. Nah, untuk mekanisme pelunasannya nanti bisa kapan saja. Yang penting masih di dalam ini jangka waktu selama 4 bulan. Baik Mbak. Baik, ini emasnya saya simpan di sini ya, Mbak. Nah, ini untuk uangnya sebesar 1.670.000 dan ini untuk nanti untuk pelunasannya ini di bawah ya, Mbak. Ya baik Mbak. Ada yang bisa dibantu lagi, Mbak? Udah tidak ada Mbak. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam. Iya, pagi Mbak. Jadi gini, saya kesulitan melakukan transaksi di aplikasi KSA Mobile ini. Apakah Mbak bisa bantu ya? Baik, sebelumnya apakah Anda sudah melengkapi semua data yang ada di KSA Mobile? Oh, belum Mbak. Jadi begini, jika Anda ingin melakukan transaksi yang ada di KSA Mobile, Anda harus melengkapi semua data yang diisi di aplikasi tersebut. Selain itu, Anda juga harus melakukan aktivasi atas akun Anda. Jika nasabah melakukan registrasi KSA Mobile, nasabah wajib melakukan aktivasi KSA Mobile via SMS dan pastikan nomor Anda memiliki pulsa. Selanjutnya, nasabah mendapat bantuan aktivasi dari KSA Support melalui aplikasi IR. Ya, mungkin Mbaknya bisa menjelaskan hal apa saja yang perlu diketahui nasabah sebelum melakukan transaksi online di aplikasi mobile ini. Baik, saya akan bantu jelaskan ya. Jadi KSA adalah singkatan dari Koperasi Syariah Amanah yang bergerak di dalam bisnis jasa keuangan syariah, yang dalam hal ini sebagai lembaga penyedia jasa layanan KSA Mobile Online. Nah, KSA Mobile Online adalah aplikasi yang dapat di-download dari Play Store yang dimiliki oleh mobile operating system berbasis Android yang terdapat di handphone nasabah untuk melakukan transaksi perbankan ataupun memperoleh info dari KSA. Sedangkan PIN atau Personal Identification Number KSA Mobile adalah nomor identifikasi pribadi bagi nasabah yang menggunakan fasilitas KSA Mobile. Kode akses adalah kode pribadi bagi nasabah yang menggunakan fasilitas KSA Mobile pada menu KSA Mobile.
KSA Support adalah rangkaian aktivitas layanan nasabah untuk membantu nasabah mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan produk ataupun jasa dari KSA. Nah, e-Reg adalah aplikasi yang digunakan oleh KSA untuk meregistrasi nasabahnya yang ingin menggunakan KSA Mobile. Sedangkan Info KSA adalah layanan informasi mengenai produk dan layanan KSA, berikut program promosinya, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan KSA. Operator seluler adalah perusahaan yang menyediakan layanan jaringan telepon, sedangkan SMS atau Short Message Service adalah layanan penyampaian pesan singkat dalam bentuk teks dan atau angka yang dapat diterima maupun dikirimkan melalui handphone. Ada lagi yang bisa kami bantu? Ya maaf Mbak, izin bertanya kembali, apakah dalam melakukan transaksi penarikan itu ada batas maksimal nominalnya ya? Jika tidak ada, apakah saya bisa menarik uang saya senilai 150 juta? Oke, untuk nominal di atas 100 juta, kami himbau nasabah untuk memberitahukan sebelum waktu penarikan, sehingga pihak KSA dapat menyiapkan terlebih dahulu nominal yang ingin Anda tarik. Oh begitu ya Mbak, jadi jika ingin melakukan penarikan saldo senilai 150 juta ini, harus datang langsung ke kantor KSA ya Mbak? Betul sekali, Anda bisa langsung datang ke kantor KSA terdekat. Oh baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Baik, dengan senang hati kami membantu Anda. Mungkin ada lagi yang bisa kami bantu? Sudah cukup Mbak, terima kasih banyak. Saya tutup teleponnya ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.